Perkenalkan, nama saya Adelia Sarah Arsanti dengan NIM 230101191301885. Video praktikum kali ini akan membahas tentang heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu karakter lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungannya. Nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dan dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Yang punya nilai jika rendah 0 sampai 0,15, sedang 0,15 sampai 0,3, dan tinggi lebih dari 0,3. Nilai heritabilitas digunakan untuk mencari seberapa besar peluang generasi selanjutnya dalam mewarisi sifat tetuanya. Sedangkan korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemuliaan atau breeding value untuk sifat yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotropy. Nilai korelasi genetik berkisar antara 1 sampai -1, di mana bila nilai mendekati 1 artinya sifat satu dengan satunya saling terpengaruh. Tujuan mencari nilai korelasi genetik yaitu untuk mengetahui apakah sifat satu dengan sifat yang lainnya saling berpengaruh sehingga memudahkan proses seleksi ternak. Repeatabilitas merupakan suatu korelasi antara produksi pada periode 1 dengan produksi pada periode yang berikutnya. Repeatabilitas mempunyai nilai antara -1 sampai 1. Repeatabilitas mengidentifikasi kesamaan satu individu mengulang catatannya sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, repeatabilitas digunakan dalam seleksi untuk performa yang akan datang dari individu yang sama. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah supaya mahasiswa dapat mengetahui dan menghitung cara mendapatkan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sedangkan manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat mencari variabel apa saja yang diperlukan dalam perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan menghitungnya dengan benar melalui rumus-rumus setiap perhitungan. Berikut merupakan data produksi bobot lahir dan bobot sapi domba Garut. Terdapat tabel pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Yang pertama, kita menghitung faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N. Didapatkan 106,0762. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus JKS sama dengan sigma I, YI titik kuadrat dibagi NI dikurangin FK didapatkan 0,8061. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangin sigma I, YI titik kuadrat dibagi NI yang didapatkan hasilnya 2,4433. Yang selanjutnya untuk menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangin 1 yang didapatkan hasilnya 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangin S yang didapatkan hasilnya 16. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antara pejantan atau KTS dengan rumus KTS sama dengan JKS per DBS yang didapatkan hasilnya 0,2687. Yang selanjutnya, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW yang didapatkan 0,1527. Dan menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan sama dengan KTHW sama dengan KTW yang didapatkan 0,1527. Selanjutnya, untuk menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu KTHS sama dengan KTS dikurangin KTW per K dan didapatkan hasilnya 0,0232. Yang terakhir untuk menghitung heritabilitas yaitu H kuadrat sama dengan 4 KTHS per KTHS ditambah KTHW dan didapatkan hasil 0,53. Hasil heritabilitas yang didapatkan yaitu 0,53 yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya yaitu 53%. Dengan begitu, nilai yang didapat dalam perhitungan heritabilitas bobot lahir tinggi. Seleksi akan efektif jika populasi tersebut mempunyai heritabilitas yang tinggi. Nilai duga heritabilitas yang tinggi, maka seleksi dilakukan pada generasi awal karena karakter dari suatu genotip mudah diwariskan ke keturunannya. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir 1. Berikut merupakan tabel pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Yang pertama mencari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N dan dia dapatkan hasil sama dengan 4386,43.
Lalu menghitung jumlah kuadrat antar pejatan yaitu JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangin FK dan dapatkan hasil sebesar 0,21. Selanjutnya untuk menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangin sigma I YI titik kuadrat dibagi NI sama dengan 4,20. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangin 1 sama dengan 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan yaitu DBW sama dengan N titik dikurangin S. Dan didapatkan hasil DBW sama dengan 16, lalu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yaitu JKS per DBS dan didapatkan hasil 0,07. Lalu untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW sama dengan 0,26, lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu KTHW sama dengan KTW yaitu 0,26, dan kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu KTHS sama dengan KTS min KTW per K sama dengan min 0,04. Lalu untuk heritabilitas yaitu H kuadrat sama dengan 4 KTHS per KTHS ditambah KTHW didapatkan hasil min 0,69. Nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang negatif itu dapat dipengaruhi oleh pejantan yang sedikit yang digunakan pada populasi tersebut. Sedikit pejantan mengakibatkan variasi genetik menjadi kecil sehingga keragaman pejantan kecil dibandingkan keragaman keturunannya. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi 1. Berikut merupakan tabel pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Yang pertama, kita menghitung faktor koreksi yaitu FK sama dengan X titik dikali Y titik dibagi N titik dan didapatkan hasil sebesar 682,13. Untuk jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I XI titik YI titik per NI dikurangin FK dan didapatkan hasil 0,29. Lalu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik per NI sama dengan 0,1. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak ke dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangin S dan dapatkan hasil 16. Lalu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS sama dengan JHKS per DBS didapatkan hasil 0,1. Lalu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sama dengan JHKW per DBW sama dengan 0,006. Lalu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW sama dengan KOFW sama dengan HKRW sama dengan 0,006. Lalu untuk menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan yaitu HKRHS sama dengan KOFS sama dengan HKRS min HKRW per K sama dengan 0,02. Lalu untuk menghitung korelasi genetik yaitu RG sama dengan 4 COV-S per akar 4 KTHS X dikali 4 KTHWY dan didapatkan hasil korelasi genetik sebesar min 0,03 dan berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik. Nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 domba Garut adalah min 0,03 yang artinya nilai tersebut sesuai dengan rentang korelasi genetik yaitu min 1 sampai 1. Nilai korelasi negatif yaitu perbaikan satu sifat akan diikuti oleh penurunan sifat yang lain dengan derajat hubungan sebesar nilai korelasinya. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu gen-gen pleiotropi yang mengatur ekspresi dua sifat dan gen terangkai yang mengatur sifat yang berbeda. Berikut merupakan tabel pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Dengan rumus R sama dengan sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikali sigma Y kuadrat per N dan didapatkan hasil sebesar 0,12. Hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 domba Garut adalah 0,12. Hasil tersebut sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas. Apabila mendekati 0, menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable atau susah diulangi kembali. Berikut merupakan tabel pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama mencari faktor koreksi yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi M titik dan dapatkan hasil 7668,21.
Dan untuk jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangin FK dan didapatkan hasil 15.335,02. Dan untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI dan didapatkan hasil sebesar min 2,93. Dan untuk derajat bebas antar individu atau DBB sama dengan N dikurangin 1 sama dengan 4. Derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sama dengan N dalam kurung MI dikurangin 1 dan dapatkan hasil 10. Dan selanjutnya kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB per DBB dan dapatkan hasil 3833,76. Dan selanjutnya kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW sama dengan JKW per DBW dan didapatkan hasil sebesar min 0,29. Dan untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu sama dengan KTHW sama dengan KTW dan didapatkan hasil sebesar min 0,29. Dan untuk kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB sama dengan KTB dikurangin KTW per K dan dapatkan hasil sebesar 1294,68. Dan untuk mencari repeatabilitas atau R sama dengan KTHB per KTHB ditambah KTHW dan dapatkan hasil sebesar 0,99. Hasil repeatabilitas dalam kelas bobot sapi domba Garut sesuai dengan rentang yaitu min 1 sampai dengan 1. Nilai repeatabilitas yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya saat ini di masa yang akan datang. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas. Kesimpulannya adalah, dari hasil perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 domba Garut yang didapatkan sebesar 0,53, yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 53%. Sedangkan hasil heritabilitas bobot sapi 1 yang didapatkan sebesar min 0,69 yang artinya nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang negatif itu dapat dipengaruhi oleh penjantan yang sedikit yang digunakan pada populasi tersebut. Sedikit penjantan mengakibatkan variasi genetik menjadi kecil sehingga keragaman pejantan kecil dibanding keragaman keturunannya. Nilai korelasi genetik yang didapatkan nilainya negatif yaitu min 0,03, artinya tidak ada hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak domba. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan yaitu 12%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi anak domba dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 12%, sedangkan 88%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas dalam yang didapatkan yaitu 99%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi anak domba dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 99%, sedangkan 1%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sekian dari video praktikum dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.